membina teman-teman UMKM di lapangan. Nah, semua kegiatan yang ada di Dinas Koperasi, teman-teman adik-adik MSIB ini kita libatkan semuanya. Dan di sini kita paham nih bagaimana sih tahapan dari UMKM ini merintis. Bagaimana sih UMKM ini membutuhkan basic-basic untuk menjadi sebuah usaha yang semakin berkembang. Menurut kami banyak sekali hal yang membawa berkah ketika sudah di bawah binaan Dinas Koperasi. Terarah lah begitu Mbak hidupnya. Oke. Ada temen ngomong, aduh Mbak ikut pelatihan dinas apa? Kayak mana caranya? Terus akhirnya dikasih tahu ke Plut DIY itu ya Bu ya. Nah kesana, akhirnya saya kesana terus daftar. Terus dimasukin ke grup, terus di situ ada info-info pelatihan. Pastinya saksikan terus di Dilan Sibakul Jajah Desa Milangkori. Love Jogja and you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay tuned on 106.1 Geronimo FM. Love Jogja and you. Baik, langsung saja ya. Sekarang kita di sore hari ini langsung aja mulai Sidilan Sibakul Jajah Desa Milangkori, yang mana sekali lagi acara ini terselenggara oleh Dinas Koperasi dan UKM Daerah Istimewa Yogyakarta dan tentunya didukung sepenuhnya oleh Dana Keistimewaan Yogyakarta. Langsung saja, sore hari ini kebetulan baru saja kita menyaksikan prosesi pelepasan yang luar biasa. Ada yang gabur doro ya tadi. Oke, ini sebagai pertanda sudah selesai masa magang dari teman-teman mahasiswa MSIB Batch 6. Betul begitu nggih? Iya, ini semoga bisa menyebarluaskan kemanfaatannya di hari depannya ya. Nah, ngomongin soal MSIB sendiri, yang pertama nih saya pengen ngobrol dengan Ibu Tati. Bu, sugeng sonten. Sugeng sonten. Dengan Mbak sinten nggih? Kula Mbak Prita, Ibu. Mbak Prita. Prita. Oh, Prita. Oke. Ibu mau tanya ini ya Ibu tentang peranan Dinas Koperasi sendiri, kemudian kenapa sampai ada MSIB? Ini udah jalan batch 6 kan ya Ibu ya? Nah, ini perjalanannya dari awal ada visi misinya seperti apa sampai sekarang ini sudah batch 6 itu seperti apa Ibu? Monggo. Terima kasih Mbak Prita waktunya. Tentunya peran Dinas Koperasi dan UKM ini sangat luar biasa sekali ya Mbak, dalam rangka untuk membantu mendorong teman-teman UMKM ini menjadi naik kelas. Nah, untuk naik kelas ini pastinya juga banyak sekali hal yang menjadi PR dari UKM-nya sendiri maupun dari kami sendiri. Iya. Nah, dengan kondisi di lapangan yang ada, dengan banyaknya UMKM di daerah istimewa Yogyakarta ini yang luar biasa. Di data kami ada sekitar 340-an ribu UKM ya, di seluruh daerah istimewa Yogyakarta sampai dengan saat ini data yang ada. Nah, dengan kondisi yang ada itu pastinya kami Dinas Koperasi tidak bisa bekerja sendiri. Kita perlu kolaborasi, perlu menggandeng dari berbagai macam instansi, baik itu pemerintah, swasta, perguruan tinggi, maupun dari asosiasi ataupun dari lembaga manapun, sepanjang memang mereka visi misinya ini dalam rangka untuk membantu mengembangkan teman-teman UMKM. Oke, baik. Nah, dalam rangka tujuan tersebut, nah pastinya kami mengetahui bahwa Kementerian Pendidikan ada program MSIB, mahasiswa independen bersertifikat yang selama ini sebenarnya tanpa MSIB itu pun kami di Dinas Koperasi ini sudah banyak sekali dari perguruan tinggi yang magang. Oke, baik. Ya, nah kenapa tidak kemudian ada program dari Kementerian Koperasi ini kita, maaf ya bukan Kementerian Koperasi, Kementerian Pendidikan ya, ya Kementerian Pendidikan. Kenapa tidak itu kita tidak sambutnya? Nah, kemudian kita mencoba membuat proposal untuk mengikuti program tersebut dan alhamdulillah kita lolos. Sejak tahun 2022 ini kita Dinas Koperasi itu satu-satunya Pemda ataupun dinas teknis yang mengikuti program mahasiswa bersertifikat ini. Jadi baru satu-satunya, dan ini kemarin ada informasi tambahan dari teman bahwa di LHK ya baru mau masuk
Oke. Nah, nggih. Artinya nanti Pemda ada 2 dinas koperasi dan teman dari dinas DLHK. Oke, akan bersinergi ya Ibu Iya, ya. akan bersinergi Oke, baik. juga. Nah, kita karena melihat peran serta dari adik-adik MSIB ini yang memang luar biasa dalam rangka membantu kita pembinaan, kita kemudian sampai batch 6. Bahkan ini nanti ke Oke. depan setelah batch 6 kita sudah mendaftar di batch 7. Oke, baik. Nggih. Nah, itu adik-adik ini karena di perguruan tinggi kan sudah mendapatkan teori yang banyak ya. Nah, pastinya perlu realisasi untuk mengekspresikan gitu ya apa yang sudah didapatkan di perguruan tinggi ini kemudian diaplikasikan di lapangan. Nah, Oke. ini tentunya kesempatan ya karena kan UMKM sekarang kan baru di up memang ya Mbak ya. Betul sekali. Karena kita ketahui bersama bahwa jumlah UMKM di Indonesia ini kan super banyak ya. Iya. Hampir semua ada UMKM-nya. Nah, maka dengan adanya mahasiswa ini mereka bisa mencoba mengaplikasikan ilmu-ilmu yang didapatkan di perguruan tinggi ini untuk kita bersinergi dalam rangka untuk memberikan pembinaan terhadap teman-teman UMKM maupun bagaimana mencoba bekerja di kantor itu secara administrasi seperti apa supaya mereka kemudian ketika nanti masuk di dunia pekerjaan, di dunia kerja itu sudah tidak asing lagi ya karena sudah magang di dalam hal ini di dinas koperasi, bagaimana untuk administrasinya, kemudian bagaimana juga membina teman-teman UMKM di lapangan. Nah, semua kegiatan yang ada di dinas koperasi, teman-teman adik-adik MSIB ini kita libatkan semuanya. Jadi sesuai dengan di kami ya, di Sibakul, kita dalam rangka untuk meng-up teman-teman UMKM ini 6 aspek yang ingin kita kembangkan dari sisi aspek SDM-nya, keuangannya, kemudian produksinya, kemudian digital marketingnya, kemudian dari sisi pemasarannya, keuangan, semuanya ada 6 aspek ini. Nah, adik-adik ini kita upayakan supaya juga bisa membantu semua aspek tersebut. Oke, baik. Nah, tentunya tetapi karena kami di Dinas Koperasi ini banyak bidang dan bidangnya ini juga dari sisi kinerja ininya juga masing-masing sehingga tentunya mengikuti di mana adik-adik ini ditempatkan di bidangnya masing-masing. Oke. Antara lain seperti itu Mbak Prita. Baik, Ibu. Berarti ini secara mendasar sudah diberikan pembekalan. Jadi ini biar untuk teman-teman dari MSIB ini bisa berkembang lagi ya. Oke, dan yang pengen kita ketahui juga nih Bu, ini kan sudah sampai di batch ke-6. Tiap proses pasti ada progresnya kan ya Bu ya. Nah ini dari batch pertama sampai batch ke-6 kira-kira itu semacam tantangannya seperti apa atau hambatannya seperti apa, penyelesaiannya seperti apa. Kemudian untuk proyeksi ke depan dari program ini sendiri seperti apa? Terima kasih. Kalau untuk progres pastinya karena adik-adik ini setiap batch macam-macam Mbak. Oke, baik. Ada yang aktif, ada yang non sewu. Kalau tidak diseblok gitu ibaratnya juga nggak jalan. Ya, ada yang istilahnya luweh-luweh, ada yang dari sisi tanggung jawabnya itu juga mungkin kurang gitu ya. Jadi ya macam-macam Mbak. Tergantung anak-anak ini. Tetapi prinsip dan secara garis besarnya bagus. Meskipun ada yang seperti itu juga nggak banyak juga nih Mbak. Nah progresnya luar biasa sekali karena kami dari tahun ke tahun ini meningkat jumlahnya. Dari yang dulu awalnya itu hanya berapa ya? Lupa saya karena Mbak Lina yang menangani sekitar ada 10 atau 20 kemudian meningkat dari tahun ke tahun sampai kemudian akhirnya untuk tahun ini kita 60 dan kemungkinan nanti batch 7 juga 60. Makin banyak ya Bu ya? Iya, karena baik. memang kebutuhan kami ya dalam rangka untuk membina teman-teman UKM yang dari tahun ke tahun juga jumlahnya semakin bertambah. Nah ini pastinya kita membutuhkan teman-teman
pendamping magang ini yang juga meningkat seperti itu. Nah, kemudian dari peningkatan pastinya kalau dari adik-adik nanti bisa nyuwun pirsa sendiri dari Mbak Maya ya. Seperti apa Mbak Maya? Oh, Mbak Endah. Mbak Endah nanti seperti apa kiprahnya di lapangan, tetapi yang jelas untuk teman-teman UKM nanti juga bisa disuni person ya Bu ya, dengan adanya adik-adik mahasiswa bersertifikat ini kemudian ada peningkatan apa? Pastinya banyak hal yang mereka kemudian berubah. Yang kemarin dari sisi digital marketingnya belum bagus, kemudian dibantu menjadi lebih bagus lagi. Kemudian dari sisi laporan keuangan yang kemarin belum kagungan laporan keuangan juga pastinya dibantu, dan banyak sekali Mbak. Yang jelas dari 6 aspek itu kita upayakan agar supaya adik-adik ini bisa membantu permasalahan, kesulitan yang ada di teman-teman UMKM. Oke, baik. Tapi untuk kriterianya sendiri, Bu nih, untuk bisa bergabung di MSIB ini seperti apa? Untuk bergabung di MSIB sebenarnya kalau kami dari sisi jurusan ya Mbak ya. Oke. Karena di MSIB ini kan berbagai macam jurusan. Oh, ada oke, teknik, ada ya semua perguruan tinggi sastra ini. nuklir boleh ya Bu ya? Ada sastra juga. Nah, Oke, baik. tetapi dari adik-adik ini kan juga masuknya ke berbagai macam lembaga ya, tidak hanya dinas koperasi. Nah, kami mengutamakan untuk jurusan-jurusan yang memang kami butuhkan dalam rangka untuk pengembangan teman-teman UKM seperti manajemen, kemudian pemasaran, kemudian hukum, psikologi, kemudian yang berkaitan dengan IT seperti itu. Yang kita pilih seperti itu terlebih dahulu. Kemudian adik-adik mahasiswa yang memang sudah free, tidak nyambi, masih ada mata kuliah yang mereka harus masuk gitu. Karena kalau pengalaman tahun kemarin ada beberapa mahasiswa yang belum selesai secara teori, kemudian kami merasa terganggu ya karena harus izin kuliah dulu. Dari sisi pendampingannya mereka juga pastinya ketika di lapangan juga nggak bisa fokus juga deh karena masih mikir kuliah, masih mikir pendampingan. Nah ini kami tidak berkeinginan seperti itu, sehingga kami pilih memang benar-benar adik-adik mahasiswa yang sudah free, tidak ada mata kuliah lagi yang mereka harus tempuh. Sehingga bisa fokus di dalam pembinaan, membantu membina dan juga mendampingi teman-teman UMKM. Oke, siap. Pokoknya didampingi terus ya Bu ya ini nanti. Termasuk saya kalau mau cari pendamping hidup boleh Bu, minta tolong Bu. Siap, banyak di kantor nanti. Seleksi dan kurasi ya. Oke, mungkin kita langsung saja ke Mbak Endah nih ya, yang sudah menjalankan MSIB batch 6. Iya betul. Mungkin bisa diceritakan nih ya sedikit ke Kanca Muda di rumah gitu kan ya. Yang mana di dalam MSIB ini sendiri apa aja yang Mbak Endah dapatkan gitu selama 1 semester ya? Oke, betul. Ya, di sini saya mewakili teman-teman mungkin ya Mbak ya, karena yang di sini mewakili teman-teman berbicara. Jadi apa yang kita dapat khususnya ketika magang di Dinas Koperasi dan UKM DIY ini sangat-sangat banyak ya Mbak. Apa saja sih? Terutama tadi kan sudah disebutkan ketika kita turun di lapangan langsung kita bertemu dengan UMKM baik kalau di sini sudah ada dari GeoG Leather, kemudian ada juga dari Pemba Asli Jambi ya. Nah, di sini kita paham nih bagaimana sih tahapan dari UMKM ini merintis. Bagaimana sih UMKM ini membutuhkan basic-basic untuk menjadi sebuah usaha yang semakin berkembang. Nah, dari sana kita juga tentunya yang awalnya tadi baru keluar habis teorinya, kita harus praktik ya. Disinilah kita mengimplementasikan, kita berusaha memahami apa sih yang dibutuhkan dari UMKM dan kita berikan, upayakan. Meskipun kadang kita yang baru selesai teori ini agak kagok ya Kak ya. Tapi di sini selama 6 bulan ini kita berhasil gitu ya, improve. Kita mencoba, dari yang kemarin ketika pelayanan masih ketika pelayanan masih bingung. Nah, terus udah minggu ketiga, udah 1 bulan nih, udah lancar gitu ya. UMKM sudah bisa nyaman sama kita. Nah, terus yang biasanya nggak sabaran sama UMKM karena mungkin setipis tisu ya kesabarannya. Setipis tisu dibelah 2 ya. Ketika misalkan mendaftar si bakul itu Mbak ya, itu kan biasanya untuk inputnya itu kan banyak, kita masukkan 6 aspek dan lain sebagainya. Nah, tapi dari kita udah
6 bulan ini kita digembleng gitu ya, kita sudah bisa nih bagaimana menyikapi UMKM ketika ada kendala. Kadang-kadang ada yang ngebut, ini harus sampai jam sekian gitu ya. Sabarnya tipis UMKM-nya juga, kitanya juga udah capek. Tapi dari situ kita diajarkan bahwasanya menjadi seorang pelayan publik itu harus mampu memahami bagaimana kebutuhan dari masyarakat itu. Sehingga kita harus menekan ego sendiri dan bisa memfasilitasi dari UMKM tersebut. Kira-kira begitu sih Kak. Kurang lebih kalau misalnya di MSIB sendiri ada semacam teori-teori yang dibagikan gitu nggak sih Kak? Nah ini kalau untuk setiap mitra pasti beda ya Kak ya. Kebetulan kami mitra di dinas ini, jadi basic kita sesuai judulnya adalah pembinaan koperasi dan UMKM yang ada di daerah Istimewa Yogyakarta ini, satu provinsi ya Kak ya. Jadi kita kadang menerima UMKM itu dari Kabupaten Bantul, Gunung Kidul, sampai yang paling dekat kan area kota sendiri. Nah jadi ada tentunya kita dimulai mungkin dari masing-masing bidang, kebetulan kita ada 6 bidang ya Kak ya, buka. Nah jadi nanti 6 bidang ini akan ada mentornya. Mentornya kebetulan dari kepala bidang masing-masing, dan di sini dari Bu Tati mentor bidang mikro ya Bu ya. Ya itu biasanya mempunyai kurikulum sendiri Kak untuk dinilai. Gitu. Jadi kalau untuk saya di kewirausahaan, saya diajarkan bagaimana memahami si bakul itu, pembuatan NIB, kemudian membantu nanti pendampingan, desapreneur dan lain-lain. Nah, contohnya Luar begitu. biasa. Kalau teman-teman yang di mikro misalkan ada diklat ya Bu ya, ada BIMTEK juga. Terus kemudian di teras itu ya pembuatan PIRT di mikro gitu. Nanti ada pembuatan halal di UKM, terus ada pelayanan umum nanti untuk misalnya kalau mau bersurat dan mau meminta tanya-tanya event atau bagaimana, biasanya ada di akses Instagram, itu biasanya teman-teman umum juga membantu. Lalu di teras Kak, kita juga ada bidang teras, di mana di sana teras Malioboro 1 khususnya ya Kak ya, jadi membantu tenan-tenan yang ada di sana gitu. Oke, luar biasa ya, prakteknya langsung ya. Betul. Oke, jadi lebih real pengalamannya. Yes, Kak Prita, betul Kalau sekali. secara personal nih ya Mbak Endah, untuk insight ataupun pengalaman yang didapat secara personal untuk diri Mbak Endah sendiri, apa yang memang cukup krusial dan itu memang penting banget gitu? Oke, kalau untuk saya sendiri yang pertama adalah ketahanan diri Kak. Ketahanan diri maksudnya adalah terus belajar ya. Jadi jangan sombong untuk kita sudah paham ini tapi stop belajar itu nggak bisa. Kita harus belajar. Bahkan ketika ada UMKM yang datang ke kita, kita juga harus bisa belajar dari para UMKM ini, karena banyak Kak ide out of the box yang itu luar biasa tidak terpikirkan oleh kita, tapi kita bisa pelajarin itu. Terus yang kedua adalah tentang kedisiplinan dan juga menghargai waktu itu sendiri, karena bagaimana pekerjaan ini tentunya banyak sekali jobnya dan kita tidak bisa melanjutkan satu dengan yang lain dengan lancar kalau kita tidak punya manajemen waktu yang baik. Dan yang ketiga itu adalah tadi menahan manajemen ini ya Kak ya, manajemen emosi ini baik. Maksudnya adalah ketika zaman sekarang nih banyak banget kalau Gen Z ya Kak ya, istilahnya itu mental health gitu ya. Nah jadi itu sangat berpengaruh sekali ketika kita dihadapkan di dunia kerja yang mungkin saat ini kelihatannya kok ganas gitu ya. Nah itu penting banget sih. Itu 3 hal itu yang tanpa terasa terbentuk dalam diri saya ketika mengikuti magang khususnya di Dinas Koperasi dan UKM DIY gitu Kak. Oke, baik, menarik sekali. Nah, kita akan langsung bergeser ke Mbak Vinda dan juga Mbak Irma ini yang sudah berkecimpung langsung ya. Sudah berenang di kolamnya masing-masing begitu. Nah, mungkin bisa dari Mbak Irma dulu ya, dari GOG Leather. Mungkin bisa di-share sama teman-teman di sini dan juga kanca muda di rumah. Seperti apa sih jatuh bangunnya untuk memulai, bahkan mungkin awalnya kepikiran punya GOG Leather itu seperti apa gitu? Kan banyak usaha yang bisa diusahakan gitu ya, yang lainnya gitu. Baik, terima kasih Mbak Prita. Ini sebelumnya saya mengucapkan terima kasih dulu ya sama Bu Tati. Ya, ini kita udah kenal 2018 juga. Jadi saya tuh di bawah naungannya Dinkop itu, anak binaannya itu dari 2018 Mbak. Tapi lama ya? mungkin adik-adik belum ada ya waktu itu ya, 2018. Iya. Masih main kelereng Mbak. Iya Mbak, waktu itu sebelum pandemi. Jadi awal mulanya karena berjualan biasa tanpa brand. Nah, ketika tidak ada branding kok rasanya tidak meningkat usaha kita. Baik. Seperti itu saja, dan bisa jadi ternyata kita mensuplai atau white label ke brand orang lain yang itu kita lihat dia lebih sukses. Jadi akhirnya memutuskan untuk resign dari
perusahaan lain dan membuka sendiri seperti itu Mbak. Dan Oke, kita baik. membuat brand sendiri dan langsung membuat NIB di Dinkop. Ya, waktu itu dibantu sama Dinas Koperasi. Lalu setelah itu berjualan di bawah pameran dari Dinkop juga, lalu ikut semua kegiatan di Dinkop juga, seperti itu Mbak. Dan kita mengikuti arahan, terus ikut kurasi Mbak. Oke. Kurasinya juga ini ya Mbak, nggak sedikit, ini sulit Mbak, berdarah-darah ya. Waduh. Karena banyak ya kita ya Bu Oke, UMKM baik. ya. Jadi setiap ada pameran yang nasional maupun internasional, itu kita tuh dikurasi bener-bener Mbak. Jadi mau masuk ke pasar kota gede kurasi, mau kemana-mana dikurasi. Jadi nggak sembarang memilih produk seperti itu. Dan dilihat juga bagaimana produksinya, teman-teman Dinkop juga ke rumah. Seperti itu dan alhamdulillahnya ini menurut kami banyak sekali hal yang membawa berkah ketika sudah di bawah binaan Iya. Dinas Koperasi. Oke. Terarah lah begitu Mbak hidupnya. Oke, nggak semerawut lagi ya, Iya, sudah Mbak. ada arahnya. Iya benar, tertulis semuanya Mbak. Yang dulunya cuman bakulan, sekarang itu ya mikir bagaimana membuat list keuangan yang tepat. Jadi kalau mempunyai toko yang operasionalnya ada, itu nggak sembarangan jualan juga. Harus ada namanya kasir online-nya, sudah lengkap aplikasinya, itu diajari semua di Dinas Koperasi ini Mbak. Oke, baik. Kenapa tidak memilih jenis usaha lain? waktu Kalau itu? leather ya memang kita tahu Mbak ya. Jadi di Oke. Jogja itu leather ini sangat banyak peminatnya Mbak. Menurut saya ya sebagai pelaku usaha, tapi banyak juga pesaingnya. Ya, Oke. iya kan leather, tapi banyak pesaingnya. Tapi di situ kita lihat bahwa seperti kita jadi supplier waktu itu laku, ya kenapa enggak kita bikin brand sendiri dan kita bikin khasnya atau diferensiasi dari produk kita. Jadi nggak cuma leather tapi kita bikin kayak semacam ada tatah timbulnya. Ini ada kreasinya. Oke. Jadi dibikin timbul dan dari kulit sapi pull up dan kulit sapi nabati dicat lukis. Jadi ini nggak satu macam Mbak, one item one model. Ada Oh, yang oke. gambarnya kawung, ada yang pewayangan, ada yang mangkok ayam legend kayak gitu, yang unik-unik iya, dari iya. Indonesia kayak gitu. Oke, baik. Mbak, saya boleh request gak? Boleh. Tas kulit ikan salmon. Oh boleh Mbak. Ibu Agak repot ya. sekalinya cuma inovasi ngide aja. sangat out of the box ya Mbak. Jadi Saya kan tugasnya ngide, yang pusing biar bayar mahal. pulang nggak bisa tidur nih Mbak. Gimana ya? Oke, kita lanjut mungkin ke pengalaman yang sudah dilewati oleh Mbak Vinda nih. Monggo bisa di-share sama teman-teman dan juga kancah muda di rumah ya. Sama dengan Mbak Irma, kita dulu sudah ikut dari dinas itu sebelum pandemi. Oke, Jadi baik. saya usaha di bidang PMP Aha. itu sudah 7 tahun. Tapi Oh. sebelumnya kan bukan di PMP. Ganti gitu. Terus Oke. akhirnya pas di bidang PMP itu ada temen ngomong, aduh Mbak ikut pelatihan dinas apa? Kayak mana caranya? Terus akhirnya dikasih tahu ke Plutis DIY itu ya Bu ya. Nah ke sana, akhirnya saya ke sana terus daftar. Oke. Terus dimasukin ke grup, terus di situ ada info-info pelatihan. Jadi waktu di awal PMP itu kan namanya baru usaha, belum banyak pembeli, masih banyak waktu kosong. Jadi kemana pelatihan di hotel ini ikut semua. Ikut semua ya? Kayaknya haus ilmu nih, Oke. mumpung masih baru, belum banyak, ibaratnya belum banyak pesanan, jadi waktunya masih iya. banyak. Nah abis itu mau pandemi itu akhirnya nggak ada pelatihan lagi, tapi sebelum itu kita udah ikut bazar-bazar. Kayak yang di Baik, sini baik. itu pernah Iya, iya. kemana-mana gitu ikut bazar. Oke. Terus sampai ke pandemi, sampai di pandemi itu ada program dari dinas itu dari Sibako yang free ongkir itu. Oh iya, Kan iya. ada free ongkir. Aduh itu yang buat luar biasa. Langsung banjir ya? Makasih Bu, banget pokoknya. Itu luar biasa banget dari yang banyak teman UKM ya, yang maksudnya yang bukan ikut dinas ya waktu itu Mbak. Jadi teman-teman yang punya usaha tapi dia nggak ikut dinas, mereka tuh bilang, awalnya kan ya sepi menurun gitu kan, pandemi kan semua off. Cuman kita yang di dinas ini pada melesat. Oke, Nah, kan malah ada free naik ongkir, ya. iya. Oke. Ada promo pesan PMP, ada free ongkir, pada seneng kan ibu-ibu Iya, iya. apalagi. Terus Betul. nyetok-nyetok di kulkas pas pandemi itu,
Wah itu luar biasa. Itu awal mulai Pemba. Oke. Awal dulu saya PMPO Mafi namanya. Terus dari situ akhirnya ya puji Tuhan terus sampai bulan kemarin itu saya baru ngurus untuk haki. Lah hakinya baik. itu nggak bisa pakai nama itu, jadi harus ganti dengan nama lain. Baru Makanya bulan kemarin Pemba ini ya jadinya. akhirnya cari apa ya yang gampang masuk. Akhirnya pilih Pemba asli Jambi. Oke. Langsung goal. Oh, Langsung yowes, goal, ini ya. aja yang diurus. Akhirnya dari bulan kemarin pakai brand itu. Kalau mau pakai nama saya boleh loh. Oh, iya. Nanti ada persenannya sendiri. Siapa tahu lebih luar biasa gitu. Ngerejekeni. Iya. Oke baik. Gitu. Nah kalau untuk dari Mbak Irma dan juga Mbak Vinda, ini persebaran produknya udah sampai kemana aja nih? Kalau saya, kalau yang di Jogja udah ada beberapa reseller. Gunung Kidul itu sudah. Terus di Timor Leste itu juga ada. Tapi kalau Timor Leste kan tergantung dari apa? Temen itu punya kenalan pilot itu, nanti kalau terbang dia bawa kayak gitu. Oke, baik. Stoknya kayak gitu. Terus kalau sama pelanggan itu kan yang dibawa ke Singapura, ke Jepang, Luar oleh-oleh. biasa. Jadi harus divakum bener-bener beku gitu baru dibawa. Oke. Oleh-oleh gitu. Oke, siap. Kalau dari Mbak Irma ini sudah sampai mana nih tasnya nih? Kulit salmonnya sampai mana ini? Kalau saya Mbak, yang pertama mau terima kasih dulu karena itu ada namanya kurasi di Sibakul yang Pasar Kota Gede yang luar biasa juga ya Bu. Itu sebenarnya program pandemi tapi sampai sekarang berlangsung dan kami sebagai owner itu Mbak cuma nunggu rekening terisi. Wasik. Mau saya kasih nomor rekening saya Mbak? Jadi saya sama suami merasakan jualan yang di outlet ya itu susahnya luar biasa, bayar SPG, bayar stand. Tapi kalau sama kurasi di DIY ini yang bandara, Mbak cukup masukin produk di kurasi mana yang terunik, terbaik dan terkeren, terus dipanggil, terus dikasihkan dengan harga kita. Ini kan karya seni ya Mbak, jadi kita bisa pasang harga sesuai dengan karya seninya. Terus ya udah kita tunggu aja Mbak. Di bulan besok ada nggak nama kita yang terjual? Dan itu Masya Allah Mbak. Terus kita sama suami bilang, cara terima kasihnya ke Dinkom ini gimana gitu loh. Soalnya 0 rupiah. Cuma modal Sibakul DIY. Sibakul itu Mbak aplikasi tapi bukan marketplace, cuman market hub. Yang dimana kita bisa meletakkan produk kita, ikut kurasi yang nasional di bandara dan internasional yang ekspor. Nah tetapi dengan beberapa legalitas yang harus kita miliki, nggak cuman HKI, tapi banyak sekali Mbak. Yang SNI, yang halal secara craft itu harus dibikin juga dan itu gratis juga dari dinas. Oke, baik. Cuma Luar punya biasa ide aja sekali, sih Mbak. Dinas sudah siap gitu. Kita cuma punya ide dan kita berani yakin dengan usaha. Itu insya Allah dinas itu selalu memberikan pelatihan Mbak. Sebulan bisa 10 kali. Oke, fasilitasnya luar biasa sekali ya. Iya, nah, kalau Support luar biasa. supportnya luar itu biasa. dia. Luar biasa keren. Dan sekarang kita ada di 2 toko yang di pertama tuh di Desa Wisata Kasongan Jalan Nyemengan. Bantul, dan satu lagi ada outlet di Bandara YIA lantai 2 kedatangan. Oke, Ya, baik. itu Mbak, itu sampai situ sih. Oke, nah kalau misalnya mau menemukan produk Pemba ini sendiri bisa dicari kemana ini Mbak Vinda? Sudah dari tahun kemarin itu kita sudah punya warung. Oke, ada di ya belakang flagship Amplas. store-nya lah ya. Kalau dulu kan kita online aja. Oke. Karena ada Sibakul free ongkir, nah itu kencengin di situ. Tapi sejauh itu kita mikir kalau cuma online ini ya kayaknya kurang kayak mana gitu kalau usaha gitu ya. Terus akhirnya punya kesempatan kita punya warung pas di depan rumah itu dulu kan saya sewain untuk usaha orang. Nah, terus akhirnya dia mau oper ke orang, akhirnya saya yang ambil alih, saya Take over yang jual, ya. Oke, saya yang oke. pakai sendiri. Alamatnya Jadi di ada mana? di rumah. Di Jalan Perumnas, Jalan Perumnas dekat ya. Cafe Linglung. Oh, ya. Cafe Linglung itu kan sebelahnya ada sekolah fast track baratnya. Nah, itu Oke, sebelahnya baik. Nanti persis. bisa dicari di situ ya. Ya, Untuk mapnya sosial ada. medianya? Instagramnya Pemba Asli Jambi. Pemba Asli Jambi. Boleh dicari ya nanti ya kalau misalnya pengen nyobain produk Pemba Asli Jambi ini. Kalau Mbak Irma nih bisa dicari di mana nih untuk sosial medianya mungkin yang pengen lihat-lihat gitu kan ya. Sama Mbak, IG-nya sesuai nama usaha itu GUG Leather ada. Berbahan kulit sapi asli ya. Insya Allah asli Mbak. Insya Dan Allah halal. asli, iya. Salmon belum Mbak. Belum. Lah siapa tahu jadi ide kreasi berikutnya ya. Iya Mbak.
Oke, kemudian Oh iya Mbak, untuk izin menambahkan. Ini tadi kan ditanyakan ya nyarinya di mana. Nah tadi kan sudah sempat di-mention Sibakul ya. Betul. Ada website Sibakul Mbak yang ini bisa diakses oleh semuanya Mbak. Apalagi dari luar kota silahkan diakses. Di sana tinggal search ya Pemba, asli Jambi. Terus ada ini GOG Leather dan semua produk dari UMKM Jogja itu ada di sana semua. Dan kalau untuk UMKM silahkan kalau mau ikut kurasi sudah tersedia lengkap di sana. Dan kalau bingung mau bagaimana langsung datang ke dinas saja Pak. Sudah difasilitasi dengan lengkap gitu. betul, mau cari informasi langsung saja. Nah kebetulan mungkin ada yang pengen cari informasi juga terkait MSIB batch berikutnya. Ini bisa dicari di mana aja nih informasinya? Mungkin dari Bu Tati dan juga Mbak Eda mungkin? Oh nggih. Kalau dari biasanya dinas tuh mungkin menginformasikan melalui Instagramnya ya Bu ya. Kalau biasanya open batch gitu Mbak. Tapi kalau untuk pendaftaran semuanya jadi satu sistem di laman MBKM. Jadi tinggal cari saja laman MBKM, pilih programnya MSIB. Karena program MBKM ini banyak Mbak. Jadi salah satunya adalah MSIB yang magang ini bersertifikat. Nanti tinggal pilih Dinas Koperasi dan UKM DIY, langsung masukkan semua persyaratannya, tunggu kurasinya tadi, kok kurasi aduh, tunggu Seleksinya diseleksi ya. betul. Oke, Ini banyak berinteraksi dengan UMKM ya. Gitu. Mungkin begitu Mbak, nanti tinggal nunggu pengumuman. Dari Tati mungkin menambahkan. Oke. Mbak Prita, seperti tadi saya matur di awal ya, kita kan daftar ya dulu pertama melalui proposal itu. Nah artinya mungkin ya nama Dinas Koperasi dan UKM itu sudah tercantum di situ. Sehingga teman-teman MSIB di seluruh Indonesia ini tinggal milih pengennya magang kemana. Nah kebetulan dari tahun ke tahun Dinas Koperasi itu banyak sekali peminatnya. Bahkan tahun yang kemarin itu sekitar ada 9.000-an yang batch 6 ini. Iya. Nah, yang kemudian yang tahun yang batch 7 informasinya sudah ada sekitar 4.000 yang mendaftar. Jadi itu memang pure keinginan dari adik-adik sendiri. Mungkin mengetahui kiprah Dinas Koperasi itu seperti apa melalui IG, karena kita juga banyak sosialisasi baik di TV, YouTube, mungkin mengetahui ya, sehingga mereka penasaran bagaimana kepingin membantu teman-teman UMKM melalui Dinas Koperasi dan UKM DIY, sehingga dari tahun ke tahun peminatnya sungguh luar biasa banyaknya. Tapi ya risikonya Mbak, ketika banyak peminatnya kita kan harus nyeleksi. Betul. Dari 4.000 kita seleksi menjadi 60. Kayak tahun kemarin 10.000 menjadi 60 ini kan juga sesuatu sekali ya. Iya itu banyak sih Ibu. Iya. Oke baik, terima kasih untuk sharing dan juga ngobrol-ngobrolnya di sore hari ini. Karena cukup sampai di sini dulu episode Sidilan kali ini ya. Kita bakal bertemu lagi di episode Sidilan berikutnya Sibakul Jajar Desa Milagori. Tapi sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih matur suwun sangat kagem Ibu Tati, Sami-sami Mbak Mbak Prita, Irma, Mbak Vinda, kemudian Mbak Endah pastinya ya untuk sharing tentang MSIB ini sendiri ya. Kita akan ketemu lagi di episode Sidilan berikutnya. Kapan dan juga di mana? Tungguin aja Kanca Muda. Pastinya saksikan terus Sidilan Sibakul Jajar Desa Milagori yang pastinya acara ini terselenggara oleh Dinas Koperasi dan UKM Daerah Istimewa Yogyakarta dan didukung sepenuhnya oleh Dana Keistimewaan Yogyakarta. Kalau gitu Pritalia untuk mau pamit. Love Jogja and you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The real sound of Jogja, Geronimo FM.